Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Kemenangan comeback Real Madrid atas Olympique Marseille di laga pembuka Liga Champions 2025-26 bukan hanya soal 2 gol penalti Kylian Mbappe, tetapi juga menghadirkan momen bersejarah bagi bintang muda Franco Mastantuono. Pemain asal Argentina itu resmi tercatat sebagai debutan termuda kedua Los Blancos di ajang antar klub paling bergengsi Eropa. Menurut catatan AS, Mastantuono turun sebagai starter pada usia 18 tahun 32 hari. Usianya hanya kalah muda dari Jose Rodriguez, yang mencatat debut Liga Champions bersama Madrid pada usia 17 tahun 354 hari saat melawan Ajax tahun 2012 silam. Dengan pencapaiannya ini, Mastantuono masuk ke dalam daftar elit bersama nama-nama besar seperti Raul González, Iker Casillas, Vinicius Junior, Rafael Varane, hingga Rodrigo Goes menandakan betapa langkanya kesempatan ini. Menariknya, Xabi Alonso tidak sekadar memberikan menit debut, tetapi langsung mempercayakan Mastantuono untuk tampil sebagai starter. Keputusan ini menegaskan keyakinan sang entrenador bahwa gelandang muda Argentina tersebut akan menjadi bagian penting dari proyek Madrid musim ini. Bagi Mastantuono, ini bukan sekadar debut, melainkan langkah pertama menuju panggung besar yang selama ini diimpikannya. Dengan usia yang masih sangat muda, Madridistas pun mulai membayangkan potensi besar yang bisa ia ukir bersama Los Blancos di masa depan. Posisi Vinicius Junior di Real Madrid sedang jadi sorotan. Dari pemain inti yang tak tergantikan di era Carlo Ancelotti, kini statusnya mulai dipertanyakan di bawah Xabi Alonso. Dalam 5 laga awal musim, winger Brasil itu sudah 2 kali tidak masuk starting 11. Sejak Alonso mengambil alih, ia bahkan hanya sekali bermain penuh dari 11 pertandingan resmi. Hal ini jelas menimbulkan rasa frustrasi di kubu Vinicius. Bagi pemain 24 tahun itu, dicadangkan memang bukan hal baru, tapi bedanya dulu Ancelotti melakukannya hanya karena alasan kebugaran. Alonso punya pendekatan lain, lebih banyak rotasi, semua pemain dianggap penting. Meski begitu, kejutan besar tetap muncul ketika Vinicius tidak dimainkan sejak awal di laga pembuka Liga Champions melawan Marseille. Situasi ini membuat pihak klub pun terkejut, apalagi hubungan pelatih dengan Vinicius disebut belum sepenuhnya mulus. Di sisi lain, negosiasi kontrak ikut memperkeruh keadaan. Awalnya, Madrid menawarkan perpanjangan dengan gaji 20 juta euro plus bonus 10 juta euro. Namun, tawaran terbaru dipangkas hanya 20 juta euro bersih, tanpa tambahan. Kubunya menilai angka itu tak sepadan, mengingat saat ini ia sudah mengantongi 17 juta euro per musim. Versi berbeda muncul dari pihak klub yang mengklaim Vinicius sendiri mengubah beberapa kesepakatan. Situasi ini menimbulkan rasa tidak pasti, bahkan muncul kemungkinan sang pemain bertahan sampai 2027 lalu hengkang secara gratis. Meski begitu, di lapangan latihan, Vinicius tetap profesional. Ia masih jadi salah satu figur populer di ruang ganti, dan belum ada tanda-tanda konflik terbuka. Namun, masa depannya di Bernabeu kini lebih terbuka dari sebelumnya. Hanya butuh 5 pertandingan bagi Alvaro Carreras untuk menjawab keraguan di Real Madrid. Bek kiri berusia 22 tahun itu kini mantap menjadi pilihan utama Xabi Alonso, menggeser persaingan yang sempat digadang-gadang ketat dengan Fran Garcia. Didatangkan dari Benfica dengan mahar 50 juta euro, Carreras sempat diragukan karena harganya yang dianggap terlalu tinggi. Namun, performa solid sejak awal musim membuat publik mulai sepakat bahwa investasinya sepadan. Bahkan, menurut laporan Marca, Carreras kini masuk dalam radar pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente. Meski belum pernah membela La Roja Senior, Carreras punya 9 caps bersama tim U21, dengan penampilan terakhir tercatat pada tahun 2023. Tantangan berikutnya tentu tidak mudah. Persaingan di posisi bek kiri La Roja sangat ketat, dengan nama-nama seperti Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, hingga wonderkid Barcelona Alejandro Balde yang terus menunggu kesempatan. Namun, dengan konsistensi yang sudah ditunjukkan di Santiago Bernabeu, Carreras punya modal kuat untuk menembus daftar skuad Spanyol di masa mendatang. Dari pemain baru penuh tanda tanya, kini ia mulai menjelma jadi salah satu prospek paling menjanjikan dalam proyek besar Real Madrid dan mungkin juga untuk La Roja.
Hampir setiap rangkaian kemenangan Real Madrid selalu berhubungan dengan kondisi Eder Militao yang fit. Sejak didatangkan dari Porto pada 2019, bek asal Brasil ini berkembang jadi palang pintu utama Los Blancos. Setelah era Sergio Ramos dan Varane berakhir, Militao menjelma jadi pemimpin baru lini belakang. Musim 2021-22 jadi bukti nyata, ia tampil lebih dari 50 laga, membawa Madrid juara La Liga dan Liga Champions. Musim 2022-23 pun gemilang dengan 33 penampilan di La Liga, 9 di Liga Champions, plus 7 gol di semua ajang, catatan impresif bagi seorang bek tengah. Namun cedera ACL pada 2023-24 membuatnya absen panjang dan hanya turun 13 kali. Meski begitu, efek Militao tetap terasa. Statistik menunjukkan, kehadirannya hampir selalu identik dengan kemenangan Madrid. Kini di musim 2025-26, di bawah pelatih Xabi Alonso, Militao kembali jadi andalan utama. Ia berduet dengan bek muda Dean Huijsen, mengingat David Alaba dan Antonio Rudiger masih cedera. Dengan lebih dari 170 penampilan dan koleksi trofi bergengsi, termasuk 2 Liga Champions, 2 gelar La Liga, dan Copa del Rey, Militao bukan hanya bek tangguh, tapi pondasi penting dalam setiap kesuksesan Real Madrid. Real Madrid mendapat kabar gembira jelang laga La Liga melawan Espanyol. Setelah sebelumnya Jude Bellingham dan Eduardo Camavinga kembali merumput, kini giliran bintang muda Brasil, Endrick, yang siap comeback setelah absen cukup lama karena cedera. Menurut laporan Marca, Endrick sudah berlatih penuh tanpa batasan bersama skuad utama pada sesi latihan Kamis lalu. Hal ini membuka peluang besar bagi penyerang berusia 19 tahun itu untuk masuk daftar skuad saat Madrid menjamu Espanyol di Santiago Bernabéu akhir pekan ini. Kembalinya Endrick menjadi momen penting, sebab ini akan menjadi pertama kalinya Xabi Alonso bisa mengandalkan mantan penyerang Palmeiras tersebut. Sejak dilanda cedera otot beruntun sejak Mei lalu, dimulai dari masalah hamstring yang membuatnya absen di Piala Dunia antar klub, hingga kambuhnya cedera saat hendak kembali berlatih, Endrick sama sekali belum tampil di bawah pelatih baru. Bagi Madridista, kehadiran Endrick tentu memberi harapan baru di lini depan. Namun jalan untuk mendapatkan menit bermain tidak akan mudah. Persaingan di posisi penyerang tengah sangat ketat, dengan Kylian Mbappe yang sedang tampil luar biasa sejak awal musim serta talenta muda Gonzalo Garcia yang terus mencuri perhatian. Meski begitu, kehadiran Endrick menambah kedalaman skuad dan memberi opsi berbeda bagi Alonso. Dengan jadwal padat di La Liga dan Liga Champions, sang pelatih pasti membutuhkan rotasi, dan inilah kesempatan bagi Endrick untuk membuktikan potensinya. Jika benar dimainkan melawan Espanyol, laga ini bisa menjadi titik balik bagi karirnya di Madrid, sekaligus pembuktian bahwa dirinya siap bersaing dengan para bintang besar lainnya. Real Madrid mendapat kabar besar dengan kembalinya Jude Bellingham jauh lebih cepat dari perkiraan. Gelandang asal Inggris itu masuk kembali ke skuad hanya 61 hari setelah menjalani operasi bahu pada pertengahan Juli lalu di London. Prosedur tersebut ditangani oleh Dr. Manuel Leyes dan Andrew Wallis, dan hasilnya membuat tim medis optimis. Bahkan Xabi Alonso sempat menyebut kemungkinan Bellingham bisa kembali lebih awal dari jadwal semula, dan ternyata benar adanya. Meski demikian, kembalinya Bellingham tidak serta-merta berarti ia akan langsung mendapatkan menit bermain. Staf pelatih menganggap hal ini sebagai bagian dari proses pemulihan bertahap. Target utama bukanlah laga melawan Marseille, melainkan duel krusial yang sudah menanti di kalender, Derby Metropolitano melawan Atletico Madrid pada 27 September mendatang. Bellingham sendiri dikenal sebagai sosok yang punya determinasi tinggi. Kecepatan pemulihannya mencerminkan mentalitasnya yang selalu ingin berada di level tertinggi. Bagi Real Madrid, kehadirannya di lini tengah jelas sangat vital, apalagi setelah beberapa bulan harus mengandalkan kombinasi pemain muda dan rotasi darurat di tengah padatnya jadwal. Kini, harapan Madridista kembali membuncah. Jika Bellingham benar-benar tampil dalam kondisi 100% saat menghadapi Atletico, Los Blancos akan mendapat dorongan besar di salah satu laga paling penting musim ini. Kembalinya sang bintang bukan sekadar soal pemulihan fisik, tapi juga sinyal bahwa Real Madrid semakin lengkap untuk menghadapi tantangan besar ke depan. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!